Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi berwajah bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kekayaan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Bib Ayub, Usman, Hal Solo masih rame enggak? Dan sedulur yang pakai baju tahanan tuh info bener enggak? Mungkin yang di ini ya Jawa Timur ya. Ini Jawa Timur itu infonya seperti itu. Infonya seperti itu. Dan ya ada indikasi rada nganu lah. Bagaimana dengan Holsol? Apakah ramenya itu seperti biasanya enggak? Nah itu bisa saya simak, bisa kita simak dari channelnya Arah 9 ya. Arah 9 di mana di saat sore hari kemarin. Nah itu di apa namanya divideokan, direkam, ya ternyata ya menyusut lah kalau dibandingkan dengan keramaian di waktu-waktu yang sebelumnya begitu. Sehingga ya bisa dikatakan yang hadir di Hall Solo itu memang penyusutannya memang parah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya begitu ya. Kalau yang sebelumnya kan Bu, sampai jalanan macet gitu kan Beb. Sekarang kan enggak begitu. Bib Samsuni Al-Banjari, subhanallah, Bib Adek Tiara, Bib Al-Barzanji Ijal, Jakarta Selatan, Bib Satibi Aja, Bib Bambang Nuryanto, Bib Demak City, Bib Love and Peace, Bib paling halu, Bib Mehzan, Banjarmasin ya, Bib Abdul Ghafur, siap. Bib Empu Sendok, di Solo rata-rata orang luar kota. Nah, etalah. Itu gimana kondisinya itu, Beb? Empu Sendok, antum mungkin di sana ya. Bib Rafa Rafael, nah Bib Susilo Hadi Surabaya masih ramai. Bib Maung ya. Bib Bekas Muhibbin Kajarta Jakarta ya. Jakarta hadir subhanallah. Kalau analisa berkurang 65%. Ngeri ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Bagus sih, bagus ya. Saking ramenya Hall Solo dulu malaikat sampai diliburin, Beb. Subhanallah. Jangankan malaikat. Rasulullah saja itu di saat ada Hall Solo, magam Rasulullah itu nggak ada ruhnya Rasulullah. Nggak ada. Jadi percuma itu. Di saat ada Hall Solo, kemudian berziarah ke magamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak ada. Tidak ada di sana itu di Madinah. Nggak ada ya. Allah nggak boleh begitu Beb. Al-Hikaza ya, masa iya? Umar Hafiz sang rajanya dusta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beb, bekas Mahibin ya, makanya saya tadi baca Jakarta. Dan saya semalam ya, ketika diingatkan Beb Fikri Pratama tentang hadis marartu ala Musa lailata usriya bi ala indal kathibil ahmar wa huwa yusalli fi gabrihi. Nah itu tetap kesimpulannya itu bahwa Nabi Muhammad itu ya nggak di sana. Nabi Muhammad itu nggak mampir duluan. Rasulullah itu hanya sekedar kelewatan dan terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Magamnya Nabi Musa begitu ya. Apalagi dalam riwayat yang lain itu memang beda. Yaitu ketika Nabi Musa didatangi oleh malaikat kematian. Kemudian malaikat kematian itu ditempeleng oleh Nabi Musa sehingga matanya itu coplok. Matanya itu keluar. Singkat cerita, Nabi Musa berkenan untuk nyawanya dicabut. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu thammata la araitukum makana gabrihi."
Inda tariq dalam riwayat yang lain, tahta tariq indal kathibil ahmar. Lau. Lau, seandainya. Jikalau. Beb Alek ya. Betul ya, Beb. Ahmad Syarif Mahmudi. Nah. Jadi sehingga ketika menggabungkan di antara dua riwayat itu ya bermasalah. Karena riwayat-riwayat tentang Isra Mi'raj seperti yang biasa kita simak itu nggak seperti itu. Ya, karena Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa pada langit yang ke-6, bukan di kuburannya. Masa iya Rasulullah mampir dulu ke kuburan Nabi Musa, kemudian di langit ke-6 itu Rasulullah ngobrol lagi bersama Nabi Musa atau mendapatkan masukan dari Nabi Musa, kan nggak seperti itu. Yang itu tadi malam. Jadi tema kita pada sore hari ini, Beb Bambang Nuryanto ya, Beb Muhammad Tahir, Naam, Banten, subhanallah. Ada seorang dokter, Muammar Ma'ruf namanya. Dan dia ini, saya tadi mencoba sedikit mencari untuk biografinya ya, atau biodatanya. Dimana dia ini namanya Ustadz Muammar Ma'ruf, LCMA, dokter ya, Dr. Muammar Ma'ruf, LCMA. Dia ini awalnya di tahun 2003 itu belajar di Madrasah Tahfidz Al-Quran di Thailand Selatan ya, Al-Patani. Kemudian melanjutkan di Pekanbaru, Riau, Ponpes Al-Furqan Al-Islami. Kemudian pada tahun 2009 itu belajar di mana tadi itu? Universitas Madinah ya, Universitas Islam Madinah. Kemudian S2-nya itu di Universitas Islamic University of Malaysia, IIUM. Kemudian yang doktoralnya itu sama di Universitas Islam Malaysia, International Islamic University of Malaysia. Itu ya. Kemudian sekarang beliau adalah pemateri di channel Baba TV Sunnah dan Kampar Mengaji TV dan salah satu pengajar Ma'had Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. Jadi Pekanbaru Riau ya, di Riau ya. Di Riau. Nah, itu sekilas lah. Itu sekilas mengenai Dr. Muammar Ma'ruf. Saya kurang tahu, tidak begitu dekat ya, dan nggak kenal juga. Hanya saja karena pembahasannya itu nyambung ya, sehingga saya kaji ulas di sini. Jazuli bertaubatlah, astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah taubat saya. Ingat akhirat selamanya, iya. Akhirat itu harus diingat-ingat. Dan sampaikan juga itu kepada kabibmu ya. Kepada kabibmu bahwa apa? Ngaku-ngaku jadi cucu Nabi, kalau tidak ada bukti, nah itu neraka bos. Ya, Bang Dana Nisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Itu sampaikan itu ke habibmu itu. Ya dalilnya. Ya dalilnya. Buktikan kalau kalian itu adalah cucu Nabi, katanya kan darah-darah suci Rasulullah, cenage. Dalam diri kami terdapat darah suci Rasulullah. Ya. Jadi gitu. Neraka lo yang punya neraka. Emang iya mereka yang punya neraka itu, Beb, Zarah Wali. Memang mereka itu yang punya neraka itu. Subhanallah. DNA-nya tuh beda dengan orang Arab, apalagi orang Bani Hashim, Bani Muttalib, apalagi zuriyah Nabi begitu ya. Kata Gus Yahya, Ketum PBNU untuk Habib Omar bin Hafiz, nggak usah riwa-riwi KRI Ndorotuan. Yaman lebih membutuhkanmu daripada NKRI. Insya Allah, Bib Subhan, nanti malam kita akan ulas itu ya. Naam, subhanallah. Masuk neraka bukan karena nggak ada bukti, tapi bohong atau dusta, atau iya. Orang Yahudi, dia bohong. Orang Kaukasus nih, keturunan Gog Magog. Ngakunya nasab yang paling sahih, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling suci, atau neraka, bos.
Meskipun ngomong kesana kemari, soleh, wali, segala macam, tetek bengek. Ya dalam dirinya saja nggak ada kejujuran. Ya neraka itulah. Salah. Abbas ngaku Al-Husaini. Woi, kata Jazuli neraka tuh. Ya membuktikan saja, dibuktikan saja. Dibuktikan saja itu. DNA-nya gimana, catatannya ada atau tidak, begitu ya. Nah, begitu loh. Ini jangan susah-susah sudah. Mau Abbas, mau siapa kek, mau siapa, mau reject, mau Imat, mau siapa. Ya kalau ngaku cucu Nabi ya DNA. Kalau Yahudi ya Yahudi aja gitu. Gog Magog ya Gog Magog aja. Ini debat itu buat menang-menangan ya. Oh, baru tahu saya. Ya, 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 ya. Ya, bahagia selalu dua cenah. Be. Nah, ini sebagai contoh ya, karena temanya itu hanya orang yang tak waras yang mau, hanya orang tak waras yang mau mempercayai khurafatnya Habaib Ba'lawi. Itu sudah saya kumpulkan dalam satu buku ini. Tuh, makan tuh buku. Nah, segini tuh. 622 halaman tuh. Khurafat semuanya ini. Khurafat semuanya, Beb. Ya. Ini 622 halaman nih, khurafat semuanya nih. Silahkan dibantah ini, ya. Silahkan dibantah. Subhanallah. Ini isinya khurafat semuanya. Mulai dari penghinaan kepada Allah, di mana ada seorang Habib yang dia sukanya itu musyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kibin percaya itu, Beb. Kalau Kibin itu percaya, Beb, sifat mi'ai. Ini macam-macam nih ya. Allah takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Oh, ngeri ya. Ampun aing mah. Allah Subhanahu wa taala takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Ini yang lebih hebat itu Nabi Muhammadnya atau Allahnya ini, Beb? Coba, ini sudah saya susun ini satu buku tuh. Bantah tuh, 622 halaman tah, hop tah. Nah. Allah musyawarah, Allah takut disaingi oleh Nabi Muhammad tuh. Ini kalau Kibin ya percayalah. Jadi Habib ketika ingin keluar dari kota Tarim, ceritanya itu, Habib Masduk, itu musyawarah dulu, hei Allah, saya ini pengen keluar kota. Ya, saya pengen keluar kota. Bagaimana pendapatmu ya Allah? Apakah saya boleh atau enggak ini untuk keluar kota? Jelma edan ya, Beb. Ampun aing mah. Aduh, masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu satu, baru satu nih. Subhanallah. Ini baru satu ini, baru satu. Yang kedua, cina yang kedua. Allah takut ya. Oke. Kemudian fisiknya Habib Abdullah Al-Haddad itu seperti fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku boleh kopas Google aja, bunga ngomong nulisnya yang jelas kayak nulisnya. Kibin ini harus belajar SD dulu lah. Banyak yang mampir, subhanallah. Kibin harus ini dulu, harus buka dulu nih data saya apa ini, Fahmi Mubarak ya. Ini datanya nggak ada di Google itu, kopas nggak bisa. Coba Anda cari Tanwirul Aglas, cari itu di kopas, ada nggak? Kemudian ada namanya, bentar ini rada yang tengah ini, ya. Ya kalau memang kopas bantahlah, ya. Ada Majmu' Mawaid wa Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Semit, itu kopas nggak ada itu, nggak ada itu kopas itu. Contoh lagi nih. Ghayatul Qasdi wal Murad, kopas nggak ada itu. Cari aja sampai Botak Saryawan itu kalau bisa kopas itu ya. Terus Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, cari aja kopas itu kalau nggak ada itu. Kalau ada kopasnya ya. Ayo coba Kibin. Ayolah Kibin lah, ayo. Allah, subhanallah. Lebih paling ya. Nah, terus saya ngasih judul-judulnya dulu lah.
Inskripsi magam Habib Omar bin Hafiz itu nggak ada itu, kopas nggak bisa itu. Itu harus dilihat teksnya itu. Bantah, masukin juga buku lo itu khurafat, ucup mubarak, mertua jazuli. Ya. Ini musyawarah dengan Allah gimana? Ini musyawarah loh. Loh, bayangkan. Musyawarah dengan Allah. Kemudian Rihlatul Aswaqil Qawiyah. Itu kopas nggak ada itu, Kibin. Oke, kita lebih parah-parah lagi ya, lebih parah-parahan nih. Agama Muhyiddin, agama Kibin itu adalah agama Ba'lawi. Loh. Kok agama baru ini, agama Ba'lawi ini? Aduh, ini gimana ceritanya ini, Masya Allah. Agama baru ini. Terus nih yang kaitannya di Solo ya. Larangan ziarah ke magam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan Hol Habib Ali Al-Habsyi kemarin yang di Solo itu. Nah, subhanallah. Ini berlaku ini, Beb Masduk ya. Nah, terus. Mimpi Habib merupakan bagian dari kenabian, edan. Mimpinya Habib saja itu merupakan bagian dari kenabian, Beb. Ini nih saya baru buka daftar isi loh, belum isi ini. Daftarnya baru ini. Reinkarnasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ini reinkarnasi Nabi Muhammad ya Habib. Keren. Terus masih banyak, Beb. Magam Habib Syah Bakar bin Salim menembus magam Nabi Hud. Ngeri nih. Ini baru daftar isi nih, ya. Terus Nabi Muhammad berwajah seperti Habib Abu Bakar bin Salim. Loh, tadi katanya mirip Abdullah Al-Haddad, sekarang itu berubah menjadi wajahnya Habib Abu Bakar bin Salim. Ini gimana ceritanya, Beb? Jadi mirip Abdullah Al-Haddad atau Abu Bakar bin Salim. Gimana ini? Ini rancu ini, Beb. Waduh, gimana sih Kibin ini? Terus, penduduk alam barzah reuni bersama Habib Abu Bakar bin Salim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, edan. Jadi ada reunian itu. Jadi para wali reuni bersama Abu Bakar bin Salim dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Edan ini. Ampun aingnya. Terus pemilik kekuasaan mutlak, pengelola alam semesta adalah Habib Alwi Ibnil Faqihil Mugaddam. Subhanallah. Jadi penguasa alam semesta itu Alwi Ibni Faqihil Mugaddam. Coba ini. Jadi penguasa alam semesta itu bukannya Allah ya. Ini kok Alwi bin Faqih Mugaddam ini. Coba. Nah, coba ini gimana ini? Nah, gimana ini? Jadi pemilik kekuasaan secara mutlak alam semesta ini adalah Alwi Ibnil Faqihil Mugaddam. Serius itu ajaran agama apa, Habib? Habib. Terus, masih banyak ya. Naam. Rasulullah memasuki rumah Habib dan menyatakan Habib adalah kekasih Rasulullah. Ngeri. Salah ya. Terus Nabi Muhammad memberi jaket kepada Habib Mauladawi lah. Masih banyak, Beb. Ini saya kumpulkan itu ada 400. Ada 415, 415. Tuh, 415. Tuh, banyak, Beb. Nabi Hadun bin Hud dikuburkan oleh Muhyiddin Habib Nuedan. Nabi Hadun bin Hud. Jadi anaknya Nabi Hud. Nabi Hud kan katanya kan di Hazramut. Nah, itu mempunyai anak konon ini. Namanya Nabi Hadun. Siapa yang menguburkan? Yang menguburkan Nabi Hadun itu siapa namanya? Muhyiddin Habib. Muhyiddin Habib. Nah, terus masih banyak, Beb. Terus verifikasi ayat Al-Quran secara langsung dari Habib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngeri nih. Kalau mau baca terjemahan Al-Quran, kok terjemahan Al-Quran? Ini kitabnya Habib. Masa nggak ngerti sih? Ini kitabnya Habib ini.
La ilaha illallah terus. Masih banyak ini. Lanjut nih. Banyak. Kemudian selanjutnya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwajah seperti Habib Abdurrahman Al-Masyhur loh. Kok banyak amat ini wajahnya Rasulullah ya? Jadi Rasulullah mukanya mirip dengan Abdullah Al-Haddad. Rasulullah mirip dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Rasulullah mukanya seperti Habib siapa? Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Rasulullah wajahnya mukanya seperti Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ini sebenarnya Rasulullah ini mirip siapa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Nah, ini lebih parah lagi. Ridho dan murka Allah tergantung Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ngeri kan? Coba. Ridho dan murka Allah tergantung Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Gimana? Coba. Coba ini. Ini ajaran apa sebenarnya ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Terus, tidak butuh kitab hadis. Habib verifikasi hadis langsung dari Rasulullah. Enak amat ini, Beb. Jadi nggak perlu. Kita itu mengkaji kitab-kitab hadis. Nggak perlu. Kenapa? Karena mereka ini, Habib-Habib ini bisa langsung bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ini hadismu ya Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ya baik, ampun. Terus berikutnya, Nabi Ibrahim diajak tawaf oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Oke, ini yang belum pernah saya bahas sepertinya ini. Nabi Ibrahim diajak tawaf oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Coba ya kita bacakan teksnya ya, halaman 161. Ini sepertinya belum pernah saya ulas ya. Nabi Ibrahim tawaf. Bayangkan, Nabi Ibrahim diajak tawaf oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ngeri ini. La ilaha illallah. Berarti Indonesia ada agama baru, agama Habib. Oh ya. Syekh Muhammad bin Awad Bafadal berkata dalam kitab Tanwirul Aghlas, ini masih manuskrip ya. Fi Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, ini. Qala hafizahullahu fi Sya'ban sanata 1329 Hijriah. Apa katanya itu? Ra'aitu fi hadzal yaum, di hari ini Sya'ban 1329. Hari ini saya melihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mata kepala ini. Nah, ente fitnah ini ada kitabnya ini. Tuh. La ilaha illallah, ini fitnah ini. Tuh, kitabnya ada, tulisannya ada, cek itu halamannya. Ini di manuskrip halaman 398. Ya, ini dusta nggak? Coba cek aja. Cek aja itu isinya ya. Terus, saya melihat, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya melihat hari ini, tanggalnya ada ini, bulan Sya'ban, tahun 1329 Hijriah. Saya melihat hari ini, saya melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa huwa fil haramil makki indal Ka'bah. Dia ini berada di Masjidil Haram, di sisi Ka'bah. Allah subhanallah, masyaallah. Faqultu lahu. Maka saya katakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya katakan kepada Nabi Ibrahim, hayya bagainak tatuh bina manasikal hajjil asliyah. Saya berkata kepada Nabi Ibrahim, yang saya lihat di pinggir Ka'bah, di Masjidil Haram. Ayo. Ayo wahai Nabi Ibrahim. Kesinilah wahai Nabi Ibrahim. Kami ingin engkau tawaf bersama kami untuk melaksanakan manasik haji yang asli. Subhanallah. Fa'akhadha bi ila jihatil hajar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu menuntun
menuntun Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke arah Hajar Aswad, Beb. Ngeri ya. Fahuwa fi ghayatin minaz zubul summan tabahtu. Kemudian saya ingatkan. Fahuwa fi ghayatin minaz zubul, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, itu dalam keadaan yang sangat lemas. Nabi Ibrahim itu sangat lemas. Wa huwa fi ghayatin minal hudu, dan beliau itu berada dalam keadaan tenang. Ngeri ya. Nabi Ibrahim loh bro, ini ngajak Nabi Ibrahim, ngajak tawaf Nabi Ibrahim. Subhanallah, Bang Soli aja, apakah ada mata melotot? Di sini saya belum menemukan, Beb. Andi Hidayat di Bang Soli aja ya, belum mendapatkan. Subhanallah, ini apa ini ya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini contoh. Belum lagi nih. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bertajalli kepada penduduk Yaman. Aduh, saya ya baik, ampun ini. Allah hanya bertajalli kepada penduduk Yaman. Berarti yang lain itu, ya, yang lain dari selain Yaman, Indonesia misalkan, ya, itu nggak disebut, nggak. Kenapa? Khusus bagi orang Yaman saja. Naam. Bahkan ini bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Nabi terakhir, tetapi Nabi terakhir adalah Wali Tarim. Stres lillahi ya. Aduh, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, beb, beb. Aduh, saya apa ya, kalau dibongkar satu-satu itu pada ketawa semua pastinya ini. Ini ajaran apa sebenarnya ini, beb? Aduh, saya ya baik. Lanjung lillahi aing, beb. Aduh. Di pokok ya. Masya Allah. Aduh, saya ya baik, ampun aing banyak. Aduh, nulis kitabnya sambil ngunyah daun God, subhanallah. Ini ayah ya baik, beb. Gimana tadinya itu, beb? La ilaha illallah. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, deng. Nabi Ibrahim aja diajak tawaf itu sama Habib. Gimana sih? Aku tunggu yuai. Saya baik, ampun. Aduh. Beb Rama Putra, Hal Solo terpantau tambah sepi atau tambah ramai dibanding tahun lalu. Tadi dari teman-teman itu nyusut 65% cenah ya. Jadi yang biasanya jalanan itu sampai macet ya. Ini enggak sama sekali. Lancar. Kopi Tarim rasa apa? Itu kopi yang ada di Tarim itu biasanya kopi bijian ya, kopi bijian. Itu langsung dimasak, beb. Jadi nggak ditumbuk dulu, nggak ditumbuk, nggak di roasting dulu, nggak ditumbuk dulu. Nah, baru diseduh kan. Kalau di sana langsung bijian, beb. Bijian langsung di apa namanya, diseduh. Nah, oke. Kita kembali ke materi, beb. Sate kambing al mugandam cina. Aduh. Hanya orang tak waras yang mau percayai khurafatnya Habib Alawi. Seperti tadi. Berarti bagus ya. Seperti tadi yang kita bacakan di mana Allah Subhanahu wa taala itu bermusyawarah dengan Nabi. Dengan Habib. Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan Rasulullah. Allah wajahnya Habib itu, wajahnya Rasulullah itu mirip dengan Habib Al-Haddad. Habib Syekh Bakar bin Salim. Kemudian Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan masih banyak lagi. Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad juga. Ini sebenarnya Rasulullah itu mirip siapa? Kok banyak amat ini? Nah, ngeri kan? Ngeri. Nunggemblung manu percaya atuh Subhanallah, beb munayah. Naam. Aduh, saya baik. Ajar nih serawel tuh lagi. Aduh, siap beb. Look Tom, Fadilah. Oke, lanjut ya. Hanya orang tak waras yang mau percaya khurafatnya Habib Alawi. Nah, oke. Tadi Dr. Muammar Ma'ruf itu sudah kita simak ya, biografinya lah. Dimana beliau itu
S1 di Universitas Islam Madinah, S2 dan S3 itu di UI Universitas Malaysia, Bengkos. Nah, Universitas Islam Malaysia. UIIM atau apa itu? Itulah. Ya, doktor. S2 S3-nya di Malaysia. Nah, maka kita simak bagaimana statementnya ini, karena memang ya Nusantara secara umum ya, baik itu yang di Indonesia, baik itu yang di Malaysia, baik itu yang di Brunei, yang di Singapura, yang di Thailand, itu mudah untuk menerima atau mudah untuk ditipu begitulah. Iya betul, khurafat dipelihara di Indonesia, betul. Semuanya kena monopoli, oh ya. Cara membedakan karomah dan khurafat itu sudah saya jelaskan itu, Beb. Rafael yang intinya itu, kalau khurafat intinya itu cerita bikin-bikinan. Cerita-cerita tentang kehebatan, tentang glorifikasi yang nggak ada faktanya, yang tidak bisa diverifikasi. Nah, itu hanya cerita yang berdasarkan atas kedustaan. Ngarang-ngarang gitulah, fiksi. Nah, itu khurafat itu. Jadi, khurafat itu sebenarnya adalah nama dari seorang laki-laki yang dia itu diculik oleh jin. Nah, kemudian setelah dia dikembalikan kepada keluarganya oleh jin itu, ya, itu kemudian dia cerita aneh-aneh. Cerita aneh-aneh. Nah, kemudian menjadi sebuah istilah bahwa setiap cerita-cerita dusta, itu adalah disebut sebagai khurafat. Oh beda, Bib Abdul Soleh ya. Oh ya. Jadi Rasulullah itu mirip dengan reject begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berbeda dengan karamah. Karamah itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para kekasih-kekasihnya. Kemudian kisahnya itu lulus verifikasi dari riwayat-riwayat orang-orang yang terpercaya, dan kejadiannya itu nyata, kemudian bukan atas kehendak dari manusia itu, apalagi dijadikan perlombaan gitu ya. Kemudian juga bukan bertujuan untuk mengunggulkan dirinya gitu. Nah, ini beberapa perbedaan-perbedaan dari karomah dengan khurafat. Kira-kira masih berapa juta umat Islam yang percaya Habib sebagai zuriat Nabi Muhammad? Saya tidak bisa memastikannya itu ya, tapi ya ini menyusut lah. Ya mungkin antara berapa ya? 30%-an mungkin lah ya. Ya, 30%-an itu. Kurang lebih seperti itu ya. Itu kisah-kisah khurafat yang tadi kita sedikit ulas ya. Karena di sini web Sigmamel ada 415 bayangkan. Cerita khurafat. Amin Beb Pastro, makasih. Lanjut ya. Mulai bukan lanjut ini, mulai. Aduh, ini udah setengah jam aja ini mah. Subhanallah. Nah. Jika dalam urusan dunia saja, Nabi SAW sangat murka dan marah kepada orang yang menipu orang lain. Sebab menipu ini boleh memudaratkan orang lain. Dalam bab dunia saja Nabi marah, apatah lagi dalam bab agama yang mulia ini. Jadi kalau tipu menipu, Beb. Dalam bab tipu menipu dalam urusan dunia. Tipu menipu dalam urusan dunia itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Apalagi dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Nah, subhanallah. Yang kemarin tuh gimana Gus, batal diviralin tah? Masih belum ini aja itu. Belum saya potong lah. Belum sempet, Beb. Panjang kan? Ya beberapa guin. Nah. Artinya apa? Tipu menipu itu adalah satu hal yang harus dihindari.
Nah, artinya orang yang ditipu itu biasanya alasannya adalah karena polos. Sehingga karena polos dia itu bisa dimakan rayuan. Ada orang lain yang merayu dirinya, kemudian dia itu lantaran polos, tidak mau berpikir, sehingga kena tipu. Bahkan kan yang paling ngeri kemarin itu kan ada wakil gubernur kan. Ada wakil gubernur yang seolah-olah mengesahkan Solo itu merupakan satu kota yang mati, sudah mati. Ya nanti coba saya ini Bepting It ya, saya telaah dulu itu di Dr. Sugeng ya. Solo seolah-olah mengesahkan bahwa kota Solo itu memang benar-benar mati. Dan memang kota Solo itu merupakan kota yang dibangun, didirikan oleh Habib. Sehingga wakil gubernur hadir, ya kan? Kemudian siapa? Wali kotanya itu pun juga hadir, ya kan? Sehingga kalau dua tokoh, dua sosok ini pun datang dalam acara tersebut, seolah-olah ya biarkan saja. Meskipun sejarah Nusantara, sejarah Indonesia itu dimakan, dihabisi, dirubah, dirusak, dipalsukan oleh mereka, ya silahkan saja begitu. Nusron hadir juga, masalah. Ya iya berarti mengesahkan. Ya, terlepas dari kepentingan politik yang namanya juga politik begitu kan. Wakil gubernur nggak jadi wakil kecuali melalui parpol. Begitu juga dengan wali kota atau sama menteri ataupun sama, sehingga ya kepentingan politik bisa jadi ya di atas kepentingan agama, kepentingan bangsa. Jadi meskipun sejarah Nusantara itu dipalsukan, ya diambil oleh mereka orang-orang yang dengan sengaja memalsukan, membelokkan sejarah-sejarah kita, ya nggak masalah. Yang penting kepentingan politik itu dapat. Nah ini kan ngeri sebenarnya kan. Nggak mikir bagaimana generasi-generasi ke depan. Ya kan ibaratnya sekarang lah. Sekarang. Amin, amin, Beb Munir. Sekarang. Yang orang-orang yang hadir di Hall Solo itu, apakah mereka tahu siapa yang membabat alas? Siapa yang mendirikan kota Solo? Kemudian dari mereka itu siapa yang kenal dengan Ki Gede Solo atau Ki Ageng Solo? Atau mana ada? Mana ada? Oh, nggak ada, Beb. Ya jadi mengikhlaskan, meridoi bahkan. Mengikhlaskan, meridoi, bahkan mendukung. Ya. Sejarah Solo dihapuskan sehingga sejarah Solo itu menjadi sejarahnya Habib. Nah, kurang lebih kan begitu. Meskipun tidak ada statement, ya, meskipun tidak ada statement seperti itu, cuman apa? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, perilaku dari sosok-sosok yang saya sebutkan tadi itu lebih jelas daripada ucapan. Jadi perlakuan itu lebih lebih jelas daripada ucapannya. Meskipun tidak mengesahkan, iya, saya rela, saya ridho, saya dukung sejarah Solo itu menjadi sejarahnya Habib, meskipun nggak ngomong gitu. Tetapi ketika dia menghadiri kemudian membawakan kata sambutan ya untuk acara tersebut, ya berarti itu meridhoi. Ar-ridho bisyai ar-ridho bisyai ridho bima yatarattabu minhu. Kan gitu. Nah, betul. Ngomong lagi nih ye, kapan debatnya? Rakyat udah nggak percaya, bukti bela rakyat cuman omon-omon fitnah, nggak berani debat. Oh, begitu. Jadi meskipun sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, meskipun Jawa itu milik Habib, Jawa itu milik Aulia dari Pasundan itu milik Habib, nggak masalah. Apakah hal yang seperti itu perlu diperdebatkan itu? Bahwa Jawa itu adalah milik Aulia Tarim, milik para wali-wali Tarim, milik dari para Habib, itu masih perlu diperdebatkan itu ya? Masya Allah. Atau Solo misalkan. Solo itu adalah miliknya Habib. Nah itu nggak itu perlu diperdebatkan dulu itu Beb. Perlu diperdebatkan dulu untuk mencapai sebuah kebenaran. Itu pejabat yang mengkhianati negerinya sendiri atau iyalah. Iyalah. Nah itu dasarnya apa?
orang yang tak waras yang masih percaya cerita khurafat Habib. Itu. Kalau ada pertanyaan, apa jasa Habib yang diholis setiap tahun di kota Solo? Padahal Habib tersebut magamnya di Terim, di Seun lebih tepatnya ya. Ya nggak ada. Karena acaranya besar aja gitu dulu, diperbesar oleh Habib. Sehingga mungkin dilirik oleh pemerintah setempat begitu ya. Bisa jadi, begitu bisa jadi. Ini kan analisa ya. Analisa. Oke, lanjut. Inilah fenomena yang kita lihat hari ini. Ada orang-orang yang mana dia gunakan Islam untuk kepentingan pribadi. Oh ya. Dia gunakan Islam untuk mencari habuan dunia. Yang akhirnya dia menipu orang lain. Kalau seandainya yang menipu itu orang kafir, kita mungkin perasan ini orang kafir. Ya, bisa bedain. Dan kita pasti akan bersiap-siap. Ya. Orang kafir pasti siap-siap akan menipu kita. Oh, ya. Namun yang sangat menyedihkan, yang menipu ini adalah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang terkadang pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Lepas itu apa lagi? Kadang-kadang dari negeri Arab lagi datang. Aduh, Arab. Tujuannya apa? Untuk menipu umat Islam. Tambah lagi yang menipu itu, yang ditipunya adalah warga tempatan, pribumi. Na'udzubillah min dzalik. Yang sangat menyedihkan lagi, orang pribuminya itu pun mau pula kena tipu. Dalam bab akhirat, dalam bab dunia kita tak nak ditipu, kenapa dalam bab akhirat kita nak ditipu? Kemana kita ni? Adakah kita masih waras? Kedah tak waras lagi? Masih waras. Masih waras. Al-Faqih Al-Muqaddam membangkitkan jasad gurunya dari alam kubur. Ada nih, budak Yaman. Masalah. Faqih Al-Muqaddam membangkitkan jasad gurunya dari alam kubur. Orangnya aja nggak ada bagi Muqaddam itu. Gimana bisa membangkitkan orang lain? Masalah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kitabnya Habib sendiri. Bukan kitab saya, kitabnya Habib sendiri nih. Orangnya aja nggak pernah ada tuh bagi Muqaddam. Gimana dia itu bisa membangkitkan jasad gurunya? Kalaulah benar itu adalah karamah, bukan garama. Ini dari kitab Syarah Al-Ainiyah, kitabnya Habib. Bentar, mana Syarah Ainiyah tuh? Nah, nih. Nih, dalam kitab ini nih, redaksi aslinya ya. Darul Ulum Al-Islamiyah Surabaya. Ini halaman berapa ini? 161. 161. Ya, 161. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana itu tadi? Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Watu fiya syekhuhu, oke. Nih, watu fiya syekhuhu Abu Marwan ini dan seterusnya di sini nih. Ada teksnya mah. Jadi bukan fitnah. Pengarangnya dari marga Al-Habsyi Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Subhanallah. Dewan ya, dari Balai Kota Sofia, na'am. Terus, masih ada lagi nih. Faqih Muqaddam meski sudah wafat, dapat menghadiri dan mensolati jenazah keturunannya dan para muhibbin-muhibbinnya. Ini apa lagi nih, Beb? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Duh, leluhurnya Ali Al-Habsyi lagi ya, keluarga besarnya lah. Beb Farel, Tanjung Lesung ya, mantap. Tanjung Lesung. Naam. Ini kalau otak waras, ya, otak waras itu, Beb, CK. Itu nggak bakalan percaya dengan kisah-kisah seperti itu, Beb. Bagaimana Faqih Muqaddam itu, ya, bagaimana Faqih Muqaddam itu setiap mi'rajnya membawa telur. Telurnya gede itu. Karena dari Sidratul Muntaha ya gede lah. Beda kan? Terus, ini kalau orang yang waras nggak mungkin menerima hal-hal yang seperti tadi. Aduh, warnanya apa? Pink. Itu Mas Sahroni, Beb. Antum ini, aduh, masalah. Buat apa? Buat dimasak kali, Beb, Herawan ya. Terus. Lama kita nih, adakah kita masih waras? Kita tak waras lagi. Sekarang nih, ramai sekarang
oknum-oknum daripada Pak Arab yang datang tujuannya Arab. apa? Tujuannya dia jual agama ini dengan cara apa? Saya tengok Nabi. Oh, melihat Nabi. Saya tengok Nabi, saya melihat Nabi. Terus? Saya lihat Nabi. Kemudian Nabi keluar daripada kubur. Nabi keluar dari kubur. Bergetar kuburannya, keluar jumpa aku, cium lutut aku. Allah. Nabi sendiri pun tak pernah keluar kubur sampai cium Abu Bakar. Cium lutut Umar. Aduh. Kau. Jangan baik. Habib, nasi uduk. Nah. Oh, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Iya. Memanglah engkau ni. Susah nak cakap lagi. Kemudian ada juga yang kadang-kadang punya statement. Apa statement dia? Ya, Nabi Khidir datang. Aduh. Pas ceramah live Kumar kemarin, banyak yang komen nungguin momen melotot. Udah itu mungkin diwakili sama saya itu, Beb. Think it ya. Itu diwakili sama saya, Beb. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu, Beb. Aduh, masalah, la ilaha illallah. Oh ya, begitu ya. Cius, komennya di channel mereka lagi, cina. Masalah. Aduh, saya ya baik itu. Itu ngeliat Rasulullah, cina. Katanya begitu. Katanya ya, katanya. Katanya pupilnya putih semua. Keren itu, Beb. Aduh, sambil Ruby ketawa aja, ampun ayam ya. Aduh, ayah baik ya. Net 62 nggak ada takutnya, masalah. Antum itu nanti gualat semua, beting. Masalah. Beb Zamzami ketawa aja. Itu wali kutub diketawai, parah antum ini. Ada Kabib dan semangka di kuburan. Ada Kabib dan semangka di kuburan. Aduh. Terbarang. Jadi kurir. Aduh, sampai ada statement Nabi SAW sangat mencintai suatu negeri. Sampai-sampai Nabi selalu bertawaf di negeri itu. Dan ini viral. Di mana? Surabaya. Nak senangkan hati orang Surabaya, dikatakan Nabi selalu tawaf di Surabaya. La ilaha illallah. Astagfirullah. Nabi tawaf di Surabaya, Beb. Itu di Majmu' Kalam Habib Abu Bakar As-Saqaf, Gresik, yang kemudian hallnya itu disebut sebagai Hall Gresik. Ada itu. Kevin percaya? Oh, percaya. Kenapa? Garamah. Subhanallah. Garamah wali. Masalah. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi juga tidak mampir kemana-mana, tapi atas instruksi Jibril berhenti sebentar di gunung tempat percakapannya. Nabi Musa dengan Allah Ta'ala hanya sejenak saja. Itu saya nggak dapat itu, redaksi itu. Dan Surabaya itu Asirul Bahi. Asirul Bahi. Ini apa lagi? Nanti Banten itu apa? Banten. Apa ya? Bantan. Binti gitu. Bantan. Segitulah selalanjung aing mah. Itu mah melotot. Jereng. Oh ya. Oke. Subhanallah. Naam. Lanjut. Dan benda seperti karat mengarut ini dipercaya. Dan diterima. Dan ini yang mesti dibentas. Orang yang bercakap ini bukan orang yang tak solat, tapi orang berjanggut berserban. Sehingga penipuan ini memaharajalela. Dan subuh kita di Nusantara, jemaah. Di Nusantara ni, ini krisis orang-orang seperti ini. Penipu-penipu agama. Dia mencari makan di negara ini dengan cara menggunakan agama. Lalu jualannya jumpa Nabi, bersama dengan Nabi. Inilah seterusnya. Terus saja terus. Di sini dah asar siap, Beb Fikri. Di sini belum, Beb. Lanjut ya. Itu lagi step. Step lagi Beb Yogi nih. Ampun, aing maya. Aduh ampun Beb Karsono ya. Oh, Lirboyo cenah ge. Wali rambut pirang itu dicat, Beb, supaya keren, Beb. Beb Ting It, gue kadang kasihan tapi sudah tua tapi dikomenin kayak gitu di channel yang nyaring. Ya itu apa namanya, sudah ini, Beb. Resikonya kayak gitu, Beb. Ya, Beb Rohmin bin Karyono. Aduh, pada ketawa semua ini.
Untung nggak gumoh stepnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beb CK antum ini ada-ada aja, Beb. Ampun. Boleh dalam Islam. Kita sebagai manusia yang waras tak boleh buat seperti ini. Ya. Dalam bab dunia pun kita tak nak ditipu. Kenapa dalam bab akhirat boleh nak ditipu? Kan kita kecuali kita dah tak waras lagi. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu. Apakah dai Malaysia yang ceramah mengecam Habib Balawi yang Gus dengarkan itu dari saudara kita penganut Wahabi yang dituduhkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar? Saya kurang tahu ya, kurang mendalami ini, Beb. Kurang mendalami hal ini ya. Saya kurang tahu ini. Subhanallah, luar biasa. Aduh, azan. Bentar. Dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam arba'at itu. Innaka la tuliful mi'ati arhamar rahim. Katanya di ceramahnya dia itu sempat muji-muji Wali Songo. Baru tahu dia orang Nusantara kalau sudah marah nggak ada takut-takutnya. Wali dikatain melotot. Aduh. Aduh, masalah Beb CK ya. Jadi sempat dalam ceramahnya itu Khabib Kumar, ya Khabib Kumar itu sedikit membahas tentang Wali Songo yang kedatangan mereka itu ada pada abad ke-7, ke-8, ke-9 Hijriah atau ya sekitar 1200, 300, 400, 500 lah di tahun-tahun segitu. Ya. Dan apa namanya? Dan bagusnya lagi itu BPCK Bipting It itu apa namanya tidak menyebutkan Wali Songo itu sebagai Habib dan kedatangan mereka itu dari Tarim, tetapi hanya dengan menyebut bahwa Wali Songo itu disebut sebagai zuriyah Rasul gitu doang, gitu doang, disebut sebagai zuriyah Rasul, hanya gitu aja. Dan nggak apa namanya menggambarkan bahwa Wali Songo itu adalah Habib. Keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Enggak seperti itu. Itu udah bagus itu segitu, Beb. Udah bagus itu ya. Lanjut. Nabi sangat marah dengan orang seperti ini.
Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya dalam neraka. Ustaz, dia ni orang Arab, keturunan Nabi. Entah iya entah tidak. Sekarang ni kita ni sangat ditipu. Nak jumpa aja Pak Arab terus jadi ingatkan keturunan Nabi. Sehingga ini dijadikan senjata oleh Pak Arab tu untuk menipu orang pribumi. Aku ni keturunan Nabi. Iya. Makanya masih saya gali itu dari teman-teman yang kemarin memberitahukan kepada saya bahwa yang katanya Habib, yang kedatangan mereka itu dari Hadramaut, itu disebut sebagai orang-orang Tamil. Kok bisa ya? Itu masih saya cari itu datanya, Beb. Itu masih saya cari datanya itu. Nggak ketangkep, alhamdulillah, ketahuan bohong oleh umat sedunia. Astagfirullahalazim, subhanallah. Puger ya. Naam. Sekarang NU rasa Syiah dan Muhammadiyah rasa Wahabi. Alhamdulillah ada PWLS untuk menyatakan NU Muhammadiyah asli. Betul. Jadi enggak ya. Jadi kalau misalkan saya di framing sebagai Wahabi. Ini coba cek aman suara enggak ini? Suara aman enggak ini? Cek 1 2 cek. Halo, cek. Nggak tahu mereknya ini, semirnya. Kurang tahu, Beb. Aman ya. Aman. Oke. Saya khawatir aja itu. Kalau saya dalam buku saya, di mana judulnya kan membongkar ajaran khurafat habaib balawi. Kalau saya misalkan disebut sebagai Wahabi, ya nggak juga lah. Kenapa? Kutipan saya ini dari kitab-kitabnya ulama-ulama Sufi. Misalkan saya ngutip dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya kutip dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saya kutip dari Al-Imam Al-Ghazali. Saya kutip dari Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian dari Ibnu Ajibah, kemudian dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian dari Burhanuddin Ibrahim Al-Laqani, kemudian Ad-Durrul Farid, Syarah Jawharut Tauhid, karya dari Syekh Abdul Fadl bin Abdul Syakur As-Senori, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kemudian Risalah fi Karamatil Auliya, karya Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy, Asy-Syafi'i, kemudian juga dari siapa lagi ini? Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Fathul Mubin. Kemudian dari siapa lagi? Mir'atuz Zaman. Masyaallah. Dari Jami' Karamatil Auliya, Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Uraiqat. Dan seterusnya ya. Jadi nggak bisa kalau saya itu dikatakan sebagai Wahabi ya. Dan saya percaya karomahnya para aulia itu ada. Tetapi nggak semuanya. Gak semua kisah-kisah kehebatan keluar biasaan itu dianggap sebagai karamah. Gitu loh, makanya di sini dalam tulisan saya menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria-kriteria sehingga suatu kisah itu baru lulus verifikasi sebagai karamah. Gitu, sebagai karamah. Karena karamah itu pasti ada. Yakin adanya. Bisa buat video? Enggak. Ada yang minat buatin short movie Mi'raj naik ke kambing pulangnya bawa telur. Itu di AI meren ya. Saya nggak bisa itu. Nggak bisa itu, Beb. Lanjut. DNA. Tak berani. Kan lama ini. Para yang sehingga ini dijadikan senjata oleh Pak Arab tu untuk menipu orang pribumi. Aku ni keturunan Nabi. Coba cek DNA. Nggak berani. Para yang mengaku keturunan Nabi, coba cek DNA. Pasti dia bahkan ada yang mengatakan cek DNA haram. Takut ketahuan kalau dia itu bukan cucu Nabi. Sementara dari keluarga-keluarganya yang berjumlah 190 orang itu sudah ada garama. Itu. Allah. Andaikan itu keturunan Nabi sendiri pun, kalau seandainya berbuat mungkar, itu tak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dibuat oleh Kan'an bin Nuh.
Wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli, disebutkan oleh Allah dalam surah Hud ayat 45 dengan 46. 45 kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakanlah Nabi Nuh mengatakan inna bani min ahli, ya Allah itu kan anakku ya Allah. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahli, itu bukan keluarga engkau. Surat Hud ya. Coba kita buka surat Hud. Surat Hud juz 1 ya. Tarwir 180. Oke. Seratus 180. Ayat berapa tadi? 24, 25 ya? Um, 45 tadi. 44, 45 ya. Ini adalah kisah dari anaknya Nabi Nuh. Nah, ini anak Nabi. Ini adalah anak Nabi. Kalau hal aneh dibilang karamah, maka sulap Deddy Corbuzier lah jagonya. Atau masa itu dianggap sebagai karamah. Oke. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zal ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa qala Nuhun, dan Nabi Nuh itu berkata, irkabu fiha, kalian wahai kaumku, naiklah di dalam kapal. Bismillahi majreha, dengan nama Allah majreha. Kalau nama lagi. Bacaan kalimatnya itu majroha. Cuman di sini ada imalah. Majreha wa mursaha. Tempat berjalannya kapal dan tempat berlabuhnya kapal. Oke. Inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku itu adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha welas asih. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wahya, sementara kapalnya Nabi Nuh itu berjalan membawa mereka dalam ombak yang begitu besar yang diserupakan seperti gunung-gunung. Ya, seperti tsunami begitulah. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh itu memanggil kepada anaknya Kanaan. Wahai anakku, wahai Kanaan. Wa kana fi ma'zalin, sementara dia itu di tempat yang sepi atau jauh dari kapal, anis safinah, dari kapal. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya, hai anakku, irkab. Kalimat aslinya ya. Irkab. Naiklah ma'ana, bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah sekali-kali engkau itu bersama dengan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Maka Kan'an pun berkata kepada bapaknya, kepada Nabi Nuh, saya ini akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air, dari banjir. Qala la asimal yaum min amrillah. Pada hari ini tidak ada yang mampu menolong dari azabnya Allah Subhanahu wa taala illa man rahim, kecuali orang yang diwelas asihi oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa, maka orang yang telah diwelasi, dikasihi oleh Allah taala itu al-ma'sum, orang yang terjaga. Qala ta'ala wa hala bainahumal mauju fakana minal mughriqin. Dan sungguh telah memisahkan di antara keduanya, antara Nabi Nuh dengan Kan'an, al-mauju, ombak,
atau tsunami itu telah memisahkan di antara keduanya, fakana minal mughriqin, maka Kan'an itu termasuk dari orang-orang yang ditenggelamkan. Faqila ya ardu bla'i ma'aki. Mana ini? Oke, langsung ya. Wa nada Nuhur rabbahu. Kemudian Nabi Nuh, ini ayat 45 ya. Maka Nabi Nuh itu memanggil Tuhannya, berdoa kepada Allah. Faqala rabbi inna bni, sesungguhnya anakku Kan'an min ahli, itu termasuk dari keluargaku. Waqad wa'adtani binajatihim, dan engkau itu telah menjanjikan kepadaku untuk keselamatan mereka. Wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Alladzi la khulfa fihi, yang tidak ada penyelewengannya sedikit pun. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau itu adalah zat yang maha bijaksana. Alamhum, yang paling tahu, adaluhum, yang paling adil. Qala ta'ala ya Nuhu, he Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu, Kan'an itu ya bukan dari bagian dari keluargamu. An-najin, yang selamat, au min ahli dinik, atau dia itu bukan dari keluargamu, dari sisi keagamaanmu, dari para pengikut-pengikut agamamu. Innahu, sesungguhnya, su'aluka iya ya binajatihim, sesungguhnya permintaanmu, permohonanmu untuk keselamatan dari Kan'an itu amalun ghairu saleh, adalah sebuah perbuatan yang tidak saleh. Fa innahu kafir, karena Kan'an itu kafir. Wala najata lil kafirin, dan tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang kafir. Artinya dari ayat ini, ya, dari ayat ini serem ya. Siap. Dari ayat ini bahwa secara genetik Kan'an itu mutlak adalah anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, secara genetik, bayangkan. Nah, tetapi secara apa? Secara pemikiran, secara pandangan, secara keimanan, Kan'an itu ya bukan anaknya Nabi Nuh. Kenapa? Dia nggak mau beriman dengan ajaran yang telah diajarkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga seandainya sekalipun, meskipun mustahil ya, bahwa Habib-Habib itu mereka adalah zuriyah Nabi, seandainya mereka adalah zuriyah Nabi, padahal bukan, ya maka anaknya Nabi Nuh itu, anaknya Nabi Nuh lagi, Habib-Habib Balawi itu ketika memiliki ajaran-ajaran yang seperti ini, yang sudah saya kumpulkan dalam satu buku, ya mereka ya terlepas dari ajaran Islam. Dan juga apa? Dan juga hal ini termasuk hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, wajib diingkari. Wajib diingkari itu, mah. Lah masa iya seorang Habib, dia mengaku sebagai Allah. Seorang Habib, dia mengaku telah bermusyawarah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Habib, dia itu mengungguli, melebihi mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, innahu laisa min ahlik. Jadi anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu bukanlah termasuk bagian dari keluarganya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, meskipun secara genetik masih iya. Apalagi Habib Balawi yang memiliki genetik G, haplogrup G garamah, itu nggak nyambung genetiknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya artinya selama ini ya berarti masyarakat itu kena tipu. Dimulai dari generasi awal mereka, Ali bin Abu Bakar as-Sakrat. Nah, itu membuat nasabnya lengkap dengan biografi para leluhur-leluhurnya yang tidak diperkuat dengan data. Terlebih lagi sekarang itu kelihatan DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana. Ngeri kan? Bogar Pujianto ya? Ngeri lah. Subhanallah. Sebenarnya Bakwan Ali. Mereka pendatang, Beb. Pendatang di abad ke-12 Masehi, atau di masa-masanya Fagihil Mugaddam itu, leluhur mereka itu datang ke sana pada abad 11 atau 12 ya, abad 12 Masehi, tahun 1100-an itu. Yang kemudian dari waktu ke waktu mungkin membacalah bagaimana karakter, bagaimana kehidupan sosial, politik, masyarakatan
Mereka sangat memuliakan Nabi sehingga diangkatlah nasab mereka, kemudian dipoles dengan sedemikian rupa, kemudian di branding, di framing untuk menjadi nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, naam. Iya, betul be, pesek lutinho. Nah, lanjut. Itu darah daging yang terus menipu derhaka, terus tak diakui, apatah lagi ini keturunan yang jauh entah berantah. Disuruh cek DNA, takut pula. Kalau memang dia diketurunan Nabi, kita cabarlah. Iyalah. Kita tantanglah. Kita tantanglah. Cobalah cek DNA, betul. Coba DNA-nya mana? Tapi tak berani. Bahkan kalau ada orang cuba cek DNA, dia pun yang marah. Jadi doa dikasih oleh Allah, jangan menipu umat. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Apapun yang kita buat akan diminta pertanggungjawaban. Oh ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Orang-orang Palestina dan ulama menerima imigran Israel dulu itu. Nangis seumur-umur jadi bahan olok-olokan atau iya. Nah, kalau misalkan ya orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara itu memiliki sikap yang sama, artinya apa? Membiarkan mereka dan ngasih ruang mereka tuh lama-lama dicaplok beneran itu negeri ini, Beb. Sudah ada klaim Jawa Bintu Tarim, sudah ada klaim Jawa milik Aulia Tarim, sudah ada klaim Pasundan itu milik Habib, sudah ada klaim bahwa yang memerdekakan Indonesia ini adalah Habib. Jika bukan karena Habib, maka kalian tidak pernah merdeka dari Belanda. Kemudian sudah ada klaim juga bahwa jika bukan karena Habib, jika bukan karena datu-datu kami, maka kalian itu tidak akan kenal dengan yang namanya Islam. Tidak akan ada kenal yang namanya Rasulullah. Tidak akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal datang mereka ke sini. Kapan Islam masuk ke sini? Kapan? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga tercerahkan ya. Dan sekali lagi, hanya orang-orang yang tidak waras, yang masih percaya dengan khurafat-khurafatnya habaib. Lagi Allah maghfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma mansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma majbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma marzuq ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.